Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Andrew Akmal dengan NIM 2203-20032. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanaman menghasilkan atau TM. Fase tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3 sampai dengan 4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25 sampai dengan 30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Secara umum, terdapat 3 fase penting dalam tanaman menghasilkan. Fase awal, tahun keempat hingga ke-8. Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap. Kemudian ada fase produktivitas puncak, yaitu tahun ke-8 hingga tahun ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Kemudian ada fase menurun, yaitu tahun ke-19 hingga 25 atau 30. Di mana produksi mulai menurun akibat faktor usia wanita. Kedua, ada pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan dengan secara teratur dan terukur. Pertama, pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Adapun jenis pupuknya adalah yang pertama nitrogen, yaitu penting untuk pertumbuhan vegetatif, daun dan batang. Kemudian fosfor, meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Kemudian kalium, membantu pembentukan minyak dalam buah, serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kemudian ada magnesium, berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Kemudian ada kalsium, menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Kemudian yang terakhir, ada suplemen mikronutrien. Kemudian ada boron, seng, tembaga, dan mangan. Diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Kemudian ada metode pemupukan. Pemupukan dilakukan 2 sampai dengan 4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis bau. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual, menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal daun atau pangkal pohon, cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP, TSP, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik, tandan kosong, yang telah digunakan di pabrik pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah.
Pada masa tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Adapun panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM adalah yang pertama umur 4 sampai dengan 10 tahun awal TM. Yaitu pertama nitrogen 1,5 sampai dengan 2,5 kilo per pohon per tahun. Kemudian ada fosfor 0,3 sampai dengan 0,6 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk TSP. 3 ada kalium 1,0 sampai dengan 3,5 kilogram per tahun per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Kemudian ada magnesium yaitu dengan takaran 0,5 sampai dengan 1,0 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk dolomit. Kemudian ada kalsium yaitu dengan takaran 1,0 sampai dengan 2,0 kilogram per pohon per tahun dari dolomit. Yang keenam ada suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil, yaitu boron 50 sampai dengan 150 gram per pohon, seng 50 sampai dengan 100 gram per pohon. Kemudian meningkat lagi ke umur 10 sampai dengan 20 tahun, yaitu produktivitas maksimal. Yang pertama ada nitrogen 2,0 sampai dengan 3,0 kilogram per pohon per tahun. Kemudian yang kedua ada fosfor 0,5 sampai dengan 1,0 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kemudian kalium 2,0 sampai dengan 4,5 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Kemudian ada magnesium 0,75 sampai dengan 1,5 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk dolomit. Kemudian yang kelima ada kalsium yaitu dengan takaran 1,0 sampai dengan 2,5 kilogram per pohon per tahun. Kemudian yang keenam ada suplemen mikronutrien yaitu kita mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Kemudian ada umur 20 tahun ke atas atau menjelang replanting. Takaran pupuk yang digunakan untuk nitrogen 1,5 sampai dengan 2,0 kilogram per pohon per tahun. Kemudian ada fosfor 0,3 sampai dengan 0,5 kilogram per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Kemudian ada kalium 1,0 sampai dengan 3,0 kilogram per pohon per tahun. Kemudian ada magnesium yaitu dengan takaran 0,5 sampai dengan 1,0 kilogram per pohon per tahun. Kemudian ada kalsium dengan takaran 1,0 sampai dengan 2,0 kilogram per pohon per tahun. Kemudian yang suplemen mikronutrien aplikasinya dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Kemudian pemupukan organik, tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai dengan 60 ton per hektar per tahun, tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. TSP dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Yang pertama ada TSP, yaitu triple super phosphate. TSP adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat dengan konsentrasi sekitar 44 sampai dengan 46%. Fosfor sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya.
Yang kedua ada MOP. MOP adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida dengan kandungan kalium sekitar 60%. Kalium membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit, serta kondisi cuaca ekstrem. MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Oke, lanjut. Baik ke pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Adapun metode pengendalian gulma, yang pertama ada metode manual, penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Kemudian ada menggunakan metode kimia, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman sawit. Pengendalian gulma secara kimia, herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon, area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Jenis herbisida dan dosisnya adalah yang pertama paraquat, herbisida kontak. Fungsinya membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara aplikasinya adalah digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Kemudian yang kedua ada glifosat, herbisida sistemik. Fungsinya adalah membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik, diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Cara aplikasinya adalah biasanya digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glifos, glifosat efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Yang ketiga ada mesulfuron, metil, herbisida sistemik selektif. Fungsinya sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak, serta beberapa spesies rumput. Cara aplikasinya biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rumputan yang lebih kuat. Yang keempat ada aminopiralit, herbisida sistemik. Fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak uh, dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Cara aplikasinya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Umur 4-10 tahun atau awal TM, herbisida kontak digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Paraquat 20% SL, 1,5 sampai dengan 2,5 liter per hektar per aplikasi. Kedua ada glufosinat amonium 2,0 sampai dengan 3,0 liter per hektar. Herbisida sistemik digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dalam herbisida kontak. Glifosat 41% SL dengan takaran 2,0 sampai dengan 4,0 liter per hektar per aplikasi. Aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas
investasi gulma di lahan. Kemudian takaran umur 10 sampai dengan 20 tahun. Produktivitas maksimal. Herbisida kontak paraquat 1,5 sampai dengan 2,0 liter per hektar. Glufosinat amonium 2,0 sampai dengan 3,0 liter per hektar. Herbisida sistemik uh, glifosat 3 sampai dengan 3,0 sampai dengan 4,5 liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma. Penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Umur 20 tahun ke atas menjelang replanting, takaran herbisida kontak paraquat 1,0 sampai dengan 2,0 liter per hektar. Glufosinat glufosinat amonium 1,5 sampai dengan 2,5 liter per hektar. Herbisida sistemik glifosat 2,0 sampai dengan 3,5 liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Penutup tanah atau cover crops, legum penutup tanah LCC, seperti mukuna, brateata, sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma, sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Kemudian pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasan biasanya dilakukan 2 sampai dengan 3 kali per tahun, tergantung jumlah daun mati atau rusak. Metode pemangkasannya, daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Adapun manfaat pemangkasan adalah mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama. Menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasan, daun yang dipangkas adalah 2 sampai dengan 3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. 1. Hama utama, ulat kantong, Metisa plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Adapun ada 3 pengendaliannya. Yang pertama biologis, kimia, dan pengendalian terpadu. Di mana pengendalian biologis, penggunaan musuh alami seperti parasitoid, mata uria, celebrosa, dan predator Scanus dichotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Kemudian dengan pengendalian kimia, aplikasi insektisida seperti deltametrin atau sipermetrin. Penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Kemudian pengendalian terpadu. Pemantauan berkala, monitoring terhadap populasi ulat kantong, dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Dan itu konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada umbang tanduk. Umbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggeret bagian dalam batang, yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman.
Pengendalian biologisnya penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomofotogen, metahizium, anisofliae yang efektif menyerang kumbang tanduk. Kemudian pengendalian kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting menjadi tempat berkembang biakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi berkembang biakan kumbang. Kemudian yang ketiga ada pengendalian dengan kimia. Insektisida berbasis korbufuran atau sipermetrin dapat digunakan, terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Kemudian ada tikus. Tikus sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap batang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendaliannya adalah secara biologis penggunaan burung hantu sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Kemudian penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Kemudian secara kimia, redentisida seperti warfarin atau brodifacoum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Kemudian ada penyakit utama. Penyakit utama ada Ganoderma binonense, busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya adalah secara kultural, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Kemudian secara kimia, penggunaan fungisida seperti hekakonazole atau Trichoderma harjanium dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Kemudian secara biologis, aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah pengembangan Ganoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Kemudian yang terakhir, pengelolaan terpadu, pengawasan ketat melalui infeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Dan ada pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT. Pengendalian terpadu atau PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan berkembang penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan secara penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Kemudian pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan TM atau disebut TM. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal. Karena kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Yang pertama, pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air
per tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai dengan 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai dengan 4 bulan, 120 hari. Total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.000 sampai 15.600 sampai dengan 18.000 liter per tahun. Sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi tetes atau drip irrigation, efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil, tetapi terus-menerus. Irigasi ini menimi- me- meminimalkan pemborosan air, terutama di lahan kering. Frekuensi dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Irigasi sprinkler. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, meniru hujan. Frekuensinya bergantung pada kekeringan irigasi. Sprinkler dilakukan 1 sampai 2 kali per minggu, dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai dengan 4.000 liter per hektar. Kemudian frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Lahan kering atau berpasir, irigasi diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai dengan 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu selama musim kemarau. Kemudian pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob, kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman, dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Adapun sistem drainase di lahan gambut atau datar, kedalaman dan lebar saluran di lahan gambut yaitu sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Kemudian di lahan datar non gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal sekitar 50 sampai dengan 80 cm, tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara saluran drainase, umumnya jarak antara saluran drainase adalah sekitar 30 sampai dengan 50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase. Pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Kemudian pemeliharaan rutin. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Lalu pengelolaan air di lahan berbukit. Pembuatan terasering. Pada lahan miring, terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebihan ke saluran utama. Dan penggunaan kolam penampungan. Penampungan air hujan di beberapa perkebunan. Dalam kolam penampungan air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kapasitas penampungan kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai dengan 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Kemudian proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Adapun kriteria kematangan buah, indikasi kematangan, warna buah berubah menjadi merah oranye, 5 sampai dengan 10% berondolan, buah kecil yang lepas dari tandan, sudah jatuh di sekitaran tandan. Kualitas buah, jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal,
Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dan minyak sawit mentah atau CPO. FFA dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengelolaan atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar FFA, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampaknya adalah kadar FFA yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak karena FFA yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengi, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar FFA untuk kelapa sawit mentah adalah sekitar di bawah 50 mohon maaf, di bawah 5%. Minyak dengan FFA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Eh, Faktor-faktor yang meningkatkan FFA, buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, suhu dan kelembaban tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang, pertama pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk pemotongan tandan tersebut. Alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egrek, alat serupa sabit yang dipasang di ujung galah panjang, dan dodos, alat sabit pendek untuk pohon rendah. Adapun langkah pemanenan, yang pertama pemanenan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang ketiga, tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Eh, dan keempat, gerondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7 sampai dengan 10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Selanjutnya, penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Transportasi TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau FFA. Pengolahan di pabrik TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepesan, dan pemurnian minyak. Kemudian selanjutnya ada siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25 sampai dengan 30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama, menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Kemudian penanaman bibit baru, bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Perbedaan antara tanaman menghasilkan TM dan tanaman belum menghasilkan TBM. Pada kelapa sawit didasarkan pada umur tanaman, produktivitas, serta status pertumbuhan dan perkembangan buah. Adapun perbedaannya adalah yang pertama, umur tanaman. Tanaman belum menghasilkan atau TBM. Ini adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berbuah. Biasanya tanaman belum menghasilkan berada pada umur 0 sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, tang, dan akar. Kemudian tanaman menghasilkan TM. Tanaman menghasilkan mulai berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Fase ini biasanya dimulai setelah tanaman berumur 3 sampai dengan 4 tahun, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Setelah memasuki fase TM, pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah secara terus-menerus sekitar 20 sampai dengan 50 astagfirullah, mohon maaf, sekitar 20 sampai dengan 25 tahun dengan puncak produktivitas pada umur 8 sampai dengan 15 tahun. Kemudian di produktivitas. Tanaman belum menghasilkan TBM. Tidak ada produksi buah yang dapat dipanen secara komersial selama fase TBM. Meskipun bunga atau buah kecil mungkin muncul pada umur 2 sampai dengan 3 tahun, hasilnya belum cukup untuk dipanen. Kemudian di tanaman menghasilkan atau TM. Pada fase TM, pohon mulai menghasilkan tandan buah segar atau TBS secara konsisten dan bisa dipanen. Produksi awal mungkin masih rendah, tapi akan meningkat seiring bertambah usia tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8 sampai dengan 15 tahun. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan. Eh, Tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pemeliharaan lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan tanaman, seperti pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman agar dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase menghasilkan. Kemudian pemupukan dan pemangkasan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan optimal, tetapi tidak ada kegiatan panen. Kemudian di tanaman menghasilkan atau TM, fokus pemeliharaan bergeser pada peningkatan produktivitas buah. Selain pemupukan dan pengendalian hama, kegiatan panen buah dilakukan secara berkala, biasanya setiap 10 sampai dengan 14 hari. Pemeliharaan intensif melibatkan pengelolaan tanaman yang sudah berproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan penyakit. Kemudian yang keempat ada peran ekonomi. Di tanaman belum menghasilkan atau TBM, pada fase ini tanaman belum memberikan keuntungan ekonomi karena belum ada produksi buah yang dapat dipanen. Perkebunan masih berada dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Kemudian di tanaman menghasilkan atau TM,
Tanaman mulai memberikan hasil ekonomi berupa buah yang bisa dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Pada fase ini, perkebunan mulai memberikan pendapatan yang signifikan. Produktivitas optimal akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Kemudian fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan di tanaman belum menghasilkan, tanaman masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif dengan fokus pada pengembangan batang, akar, dan daun. Tanaman akan terus membesar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke fase reproduktif. Dan kemudian di tanaman menghasilkan TM, pada fase ini tanaman memasuki fase reproduktif, di mana energi dialokasikan untuk pembentukan bunga dan buah. Pertumbuhan vegetatif tetap berlangsung, tapi fokus utamanya adalah pada produksi buah. Kemudian ada yang keenam, pengelolaan hama dan penyakit. Di tanaman belum menghasilkan atau TBM, hama dan penyakit tetap harus dikendalikan, tetapi resikonya cenderung lebih rendah dibanding pada tanaman menghasilkan. Pemantauan lebih difokuskan pada kesehatan umum tanaman untuk memastikan tanaman dapat tumbuh secara optimal. Kemudian di tanaman menghasilkan TM, pada fase ini, pengelolaan hama dan penyakit lebih intensif karena tanaman menghasilkan buah dan serangan hama atau penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas buah. Perhatian khusus diberikan pada tandan buah segar TBS dan bagian tanam lainnya yang mempengaruhi produktivitas. Baik, mungkin eh, banyak ini yang materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.